Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk kembali. Ibu mohon kalian semua berdiri. Ibu akan mengecek kerapian kalian. Dan lihat kiri kanan kalian ada sampah, tolong buang pada tempat sampah. Agar pembelajaran kita hari ini lebih menyenangkan ketika kita ada kebersihan dalam lingkungan belajar kita pada hari ini. Ibu akan mengabsen kalian. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir pada pertemuan kita hari ini? Ya, ada 2 orang yang tidak hadir, Serin dan Yonatan. Iya. Nanti kalian pulang, jangan lupa kalian kunjungi mereka dan sampaikan bahwa dari materi yang Ibu akan bahas pada hari ini, Ibu tidak akan mengulang lagi. Nanti mereka akan menyesuaikan saja. Untuk itu, minggu lalu Ibu sudah berikan kalian tugas. Tolong dikumpulkan pada ketua kelas dan dikumpulkan sekarang. Kumpulkan, taruh di meja Ibu saja. Ya. Untuk mengenai pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai larutan penyangga basah. Ya, hari ini pembelajaran kita larutan penyangga basah. Setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan larutan penyangga basah. Di sini Ibu mau bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, Margareta. Ya, minggu lalu kita belajar tentang komponen larutan penyangga. Untuk penyangga asam. Penyangga asam terdapat campuran antara asam lema dan basa konjugasinya. Ya, sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu hari ini kita akan bahas tentang larutan penyangga basah. Sebelum Ibu mulai dengan pembelajaran kita
pada hari ini, atau ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Ibu akan memberikan kalian tes awal. Ibu akan bagikan waktu kalian 2 menit dari sekarang. Ayo jangan bermain, kerjakan. Ibu tidak mau ada yang ribut, mengganggu teman yang sebelah. Ayo kerjakan dengan tenang. Ibu akan kumpulkan lagi. Waktu kalian sedikit tolong untuk kerjakan. Ayo, yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Ya, kumpulkan. Yang sudah selesai kumpulkan. Ibu akan periksa tes awal kalian. Ibu lihat dari hasil tes awal kalian hari ini kurang memuaskan. Ibu minta agar ketika ibu menjelaskan nanti sebentar, kalian dapat memperhatikan ke depan ketika ibu sedang menjelaskan materi kita pada hari ini. Ya, tolong yang ribut-ribut itu jangan bermain, tapi lihat ke depan. Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Ya, jangan ada yang bermain, tolong untuk melihat ke depan. Ibu akan menjelaskan larutan penyangga basah. Larutan buffer basah mempertahankan pH pada daerah basah. pH kurang dari 7. Larutan buffer basah terdiri dari komponen basa lemak dan basa konjugasi BH+. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan yang pertama mencampurkan suatu basa lemak dengan garam asam konjugasi dan yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Kemudian yang kedua, kalian dapat perhatikan ke depan ya, mencampurkan suatu basa lemak dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasinya dari basa lemak tersebut. Di sini contoh larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH+. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan. NH3 ditambah H2O terjadi kesetimbangan menghasilkan NH+ ditambah OH-. Dari reaksi ini ketika pada penambahan asam, reaksi pembentukannya yaitu NH4+ ditambah OH- untuk mempertahankan konsentrasi ion OH-
untuk mempertahankan konsentrasi ion OH- yang menjadi kurang karena H+ yang ditambahkan bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen basa lemah. Ya, kemudian pada penambahan basa, reaksi pembentukan akan terjadi, kesetimbangan bergeser ke arah kiri dengan reaksi pembentukannya NH3 dan air H2O. Yang akan dinetralisasi dengan komponen basa lemah. Ya, untuk kita lihat ada contoh di sini, contoh soal mengenai yang tadi Ibu sudah jelaskan. Tolong anak-anak perhatikan ke depan agar Ibu menjelaskan, kalian dapat mengerti. Apakah campuran larutan NH4OH 0,1 0,1 mol 150 mililiter dengan larutan HCl 0,1 m 100 mililiter dapat membentuk larutan penyangga dari reaksi basa lemah dan asam konjugasinya. Di sini kita lihat diketahui mol dari HCl 0,1 m dikali 100 mililiter sama dengan 10 milimol. Kemudian mol dari NH4OH 0,1 mol dikali 150 mililiter sama dengan 15 milimol. Yang ditanyakan, apakah campuran ini dapat membentuk larutan penyangga dari reaksi basa lemah dan asam konjugasinya. Penyelesaian, harus ada penyelesaian. Mol HCl yang tadi kita sudah ketahui 0,1 m dikali 100 ml sama dengan 10 milimol. Mol NH4OH 0,1 mol dikali 150 ml sama dengan 15 milimol. Kita lihat dari reaksinya, HCl ditambah NH4OH menghasilkan garam NH4 Cl dan Cl ditambah H2O. Mula-mula dari reaksi mol masing-masing yang kita sudah ketahui 10 milimol
kemudian NH4OH 15 mol. Yang ini habis reaksi dari, kita lihat reaksi pembatas. Reaksinya dari perbandingan koefisiennya. Di sini 1, 1, 1 dan 1. Jadi koefisiennya 1. Di sini kita reaksi pembatasnya ini yaitu 10 milimol. Jadi dari perbandingan koefisiennya ini 1, 1 semua memiliki satu koefisien. Jadi di sini reaksi pembatasnya itu 10. 10, 10, 10, 10. Di sini pada reaktan akan kurang. Kemudian pada produk ditambahkan. Di sini habis, sisanya atau setimbang habis. Dari sini 15 dikurangi 10, 5 milimol. Sini 10, di sini 10. Karena di akhir reaksi terdapat sisa basa lemah dan asam konjugasinya, maka reaksi tersebut membentuk larutan penyangga. Ibu akan memberikan kalian latihan soal. Ibu sudah tulis, tolong kalian catat untuk mengerjakan latihan soal yang ibu sudah berikan. Ya, jika ada yang sudah bisa untuk mengerjakan, silakan kumpulkan. Perwakilan dari teman kalian untuk mengerjakan di depan. Ya, untuk itu dari contoh soal yang ibu berikan, ada yang ingin bertanya, ada yang kurang pahami dengan apa yang ibu sudah berikan, ibu sudah jelaskan di depan. Iya, ini terjadi reaksi ini. Ya, pertama mula-mulanya kita sudah ketahui bahwa mol dari HCl itu 0,1 M dikali dengan 100 mililiter. Kita mendapatkan 10 milimol. Jadi kita masukkan di mula-mula. Kemudian selanjutnya NH4OH 15. Ya, kita dapat hitung dari reaksi pembatas untuk menentukan reaksi-reaksi lainnya. Jadi kita melihat perbandingan koefisiennya. Jadi kita melihat perbandingan dari koefisiennya, yang lebih kecil yang habis, yang sudah tidak lagi, sudah habis ya. Nah, itu di sini 10 milimol. Dari reaksi pembatas ini kita akan pakai untuk menghitung reaksi-reaksi yang lain. Ya, dari sini kita turunkan 10 milimol, NH4OH 10 milimol. Di sini kita kurangi di sebelah reaktan, yaitu kita kurangi produk, kita tambahkan. Jadi di sini habis, sini 5 milimol, 10 milimol dan 10. Seperti begitu. Karena di akhir reaksi terdapat sisa basa lemah dan asam konjugasinya, maka reaksi ini membentuk larutan penyangga. Ya. Ibu minta untuk
ada yang membantu ibu untuk apa? Merangkum materi kita pada hari ini. Untuk itu ada yang bisa membantu ibu untuk merangkum. Ya, hari ini kita belajar tentang lautan penyangga dan banyak campuran-campuran atau senyawa-senyawa yang terlibat dalam larutan penyangga basah yang kita bahas pada hari ini. Kemudian kita sudah belajar mengenai contoh-contoh soal, dan kita juga belajar untuk latihan. Ya, baik anak-anak. Untuk itu ibu akan memberikan ibu akan memberikan kalian tes akhir. Ibu akan bagikan soal. Tolong kerjakan. Waktu kalian 2 menit dari sekarang. Ayo silakan kumpulkan. Ada yang sudah selesai? Nah, silakan kumpulkan. Ya, untuk tes akhir kalian hari ini cukup memuaskan karena tadi kalian sudah melihat dan memahami apa yang ibu jelaskan tadi di depan. Ya, untuk yang tadi ribut-ribut, tolong supaya minggu depan jangan ulangi lagi. Ketika ibu jelaskan di depan, jangan ada yang ribut, ganggu teman. Ketika teman ada mengisi tes atau latihan soal, jangan ribut. Harus banyak giat belajar lagi. Untuk itu kalian harus banyak membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, kemudian cari-cari buku-buku paket yang lain agar kalian lebih memahami. Ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang pH larutan penyangga. Untuk itu ibu minta untuk kalian harus banyak belajar di rumah. Kalian mencari buku-buku di perpustakaan untuk melihat materi kita, membaca, mengerti. Ya, untuk itu hari ini cukup. Untuk sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta untuk ketua kelas memimpin kita dalam doa. Silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Kita ketemu minggu depan. Selamat siang.